Selamat datang kembali di dunia kripto dan kali ini pastikan kalian tetap semangat dan tetap melakukan analisa mendalam tentang kripto karena ada hal yang menarik buat kripto di midterm ya teman-teman ya, di jangka menengah, bahwa ini ada kejutan buat cryptocurrency BTC dan altcoin pastinya, karena kalau Bitcoin naik pasti altcoin akan menyesuaikan untuk naik juga teman-teman. Dan kali ini teman-teman, kalian pasti tahu di sini ada trading view dan kalau kalian bisa lihat, kita zoom out sebentar teman-teman ya. Ini adalah sebuah pattern di mana pattern ini ada indikasi ada sebuah pergerakan yang sangat masif dan sangat menarik, bahwa ini adalah sebuah pattern bearish flag. Ya, kalian benar sekali, ini adalah pattern bearish flag. Dan kalian harus pahami bahwa kita zoom in lagi teman-teman secara time frame 4 jam ya, di mana time frame 4 jam ini sangat menarik, bahwa kalau kita lihat di sini ada sebuah resisten yang kuat sekali teman-teman ya, yang dimana resisten ini sudah terbentuk beberapa rejectionnya, 1, 2, dan 3 teman-teman, disertai dengan breakdown ke bawah. 3 ini kita pastikan bahwa resisten ini kuat, dan menurut pribadi saya, analisa saya, akan ada rejection di daerah sini teman-teman ya. Oke, sekarang kita hitung secara Fibonacci yang sangat menarik teman-teman ya, bahwa kalian lihat di sini, oke ya, Fibonacci yang sangat menarik di sini, bahwa terjadi pantulan rejection di 0,382, yaitu mengindikasikan adanya arus kuat atau tren yang kuat ya teman-teman ya, tren yang kuat ya, untuk membuat sebuah tren ke sekitaran 22.300 teman-teman ya. Ini untuk sebuah Bitcoin. Kalau kita buat sebuah target take profitnya di mana Bang? Kita pastikan untuk membuat sebuah take profit bahwa itu tepat sekali teman-teman ya. Take profit itu atau sebuah target untuk kenaikannya itu sekitar di 22.400 ya. Tepat sekali di Fibonacci extension di sini teman-teman ya. Nah, kenapa kok bisa naik? Karena saya mengindikasikan dengan CMC gap, ada gap di area sini yang harus di fill teman-teman ya teman. 21.200 dengan resisten di sini teman-teman. Sorry. Oke, seperti yang analisa saya tadi ya, 22 ribuan teman-teman, dan CMC gap ini harus terisi teman-teman ya. Dan ini akan sangat menarik. Dan menurut saya pribadi, prediksi saya akan ada next CMC gap yang akan di fill lagi teman-teman. Nanti kita akan bahas di next video. Oke, jadi itu kesimpulannya, bahwa kenaikan CMC gap sini harus di fill teman-teman. Ini sangat menarik sekali. Ya, selanjutnya adalah kenapa setiap harga CPI di floor atau diumumkan terjadi volatilitas Bitcoin bisa naik atau bisa turun ya. Karena ada sesuatu ya, apa ya, ketika harga CPI itu diumumkan, acuan harga Bitcoin akan merespon dengan cepat, antara bisa naik atau bisa turun. Namun kebetulan CPI yang 9,1% kemarin direspon dengan kenaikan harga teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat inflasi ya, CPI itu dikeluarkan karena inflasi itu diindikasikan terus akan naik teman-teman ya. Jadi ketika pemerintah mencetak ribuan triliunan dolar untuk disebarkan di masyarakat, ini menyebabkan penurunan daya beli mereka teman-teman, karena memang harga yang dijual akan naik, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mengisi uang lagi ya. Ketika pasokan uang lebih besar daripada permintaan, itu akan terjadi kenaikan harga dan menyebabkan inflasi teman-teman. Dan kenapa CPI penting untuk Bitcoin ya, karena singkatnya, gejolak perubahan CPI ini akan memicu investor ya untuk menentukan kemana mereka akan menginvestasikan atau menyesuaikan portofolio mereka teman-teman ya. Biasanya antara tanggal 10-15 setiap bulan di pengumuman CPI itu akan menjadi bulan gejolak untuk cryptocurrency. Jadi misalnya angka inflasi yang lebih tinggi dari proyeksi, bawah dipastikan bahwa pemerintah akan memberlakukan kenaikan suku bunga di bank. Ini akan berdampak penyesuaian terhadap obligasi hasil treasury deposito teman-teman ya, yang mengacu pada the Fed teman-teman itu ya, perhitungan bunganya. Kesimpulannya, tanggal rilis CPI itu akan menyebabkan harga volatilitas Bitcoin bisa naik, bisa tinggi teman-teman. Itu yang menyebabkan pe, uh, penyesuaian posisi kripto mereka teman-teman ya. Selanjutnya adalah kita bisa lihat ya, ini adalah chart yang sangat baik menurut akun The Jeff Resoff. Karena kenapa? Di sini adalah sebuah kripto jangka panjang ya, secara monthly, di mana penguatan harganya teman-teman ya. Price action selalu terjaga di atas MA 200 warna
biru teman-teman ya, atau moving average 48 ya. Dan setiap mereka hit di warna ini, MA moving average 48 atau moving average 200 bisa menjadi pilihan. Mereka akan rejection dari sesi. Apakah kita harga Bitcoin bisa rejection ya teman-teman ya di moving average 48? Kita lihat saja nanti bahwa ini akan menjadi momentum ya penutupan monthly Juli ini teman-teman, apakah bisa menjadi sebuah candle hijau yang bisa memantul di area MA 48 atau MA 200, atau mereka bisa turun ya di moving average ini teman-teman untuk pertama kalinya dalam sejarah price action Bitcoin teman-teman. Selanjutnya adalah CEO Ripple mengungkap biaya pertandingan atau gugatan SEC yang ini bisa mempengaruhi ya teman-teman ya dampak ketika akan kalah atau menang ya nanti ya, bahwa menurut Ripple sendiri ya, CEO Ripple mengatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kasus biaya penguangan dengan SEC itu mereka menghabiskan 100 juta teman-teman. Dan CEO ini berpendapat bahwa SEC selalu mendapat manfaat terhadap pertandingan gugatan ini teman-teman ya. Mereka dapat memberikan sebuah atensi khusus kepada Bitcoin, apakah mereka akan meregulasi atau tidak teman-teman ya terhadap gugatan ini teman-teman. Jadi menurut saya ketika Ripple akan kalah ini akan berdampak serius, karena memang gugatan 100 juta itu sudah banyak sekali teman-teman ya. Kalau ini menang, ini akan menjadi tendensi khusus bahwa Ripple cryptocurrency lain bukan sekuritas. Jadi mereka tidak berhak di dalam naungan sekuritas ya dalam melakukan perdagangan jual beli teman-teman ya. Ini adalah salah satu kemenangan ya, bahwa memang Ripple sudah mendapatkan rules kemenangan terhadap syarat net burn yang menolak permintaan SEC untuk melakukan hak istimewa untuk membela teman-teman SEC. Selanjutnya adalah peperangan antara Charles Hoskinson ya, Cardano dengan Michael Saylor ya, antara Bitcoin, antara Cardano dan antara XRP. Mereka saling mengklaim bahwa Cardano XRP itu bukan sekuritas atau bukan sesuatu objek atau instrumen yang harus dinaungi regulasi dalam sekuritas teman-teman ya. Jadi perdagangan Cardano itu tidak harus dalam izin sekuritas ya, karena kalau misalnya mereka masuk ke sekuritas, perdagangannya harus tercetak dan terdaftar dalam sekuritas di Amerika teman-teman. Dan Cardano menolak hal itu teman-teman ya. Charles Hoskinson itu menolak tanggapan dari Michael Saylor yang mengatakan bahwa Cardano itu termasuk sekuritas ya. Mereka tidak lebih dari sekedar scam teman-teman ya. Dan si Cardano mengcounter balik bahwa Bitcoin adalah sebuah potensi untuk scam kalau misalnya Cardano si Bitcoin itu tidak bisa hit sampai sekarang teman-teman ya. Dan Cardano itu jauh lebih terdesentralisasi dan mempunyai real use case yang jelas. Mereka mengklaim Cardano itu akan menawarkan proyek-proyek berbasis Cardano yang bisa digunakan di seluruh dunia teman-teman. Jadi pengguna Cardano tidak berinvestasi berdasarkan spekulasi teman-teman ya. Namun Michael Saylor mengcounter balik bahwa Cardano itu sekuritas. Menurut Hoskinson, mereka mengcounter balik si Saylor ya, penggunaan nyata Bitcoin real use case-nya tuh untuk spekulasi ya, karena mereka tidak ingat pada sebelum tahun 2019 Bitcoin hanya sebuah scam teman-teman. Itu menurut Cardano ya teman-teman ya. Jadi ini ada peperangan antara Michael Saylor dan Cardano mempertahankan ya eksistensi masing-masing koin andalan mereka ya di samping XRP dan Cardano teman-teman.